Salam hangat untuk Anda, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam satu surat yang luar biasa. Surat Al-Ikhlas, cuma 4 ayat ya, tapi bobotnya nih Masya Allah. Sumber kita kali ini dari berbagai literatur tafsir, hadis, yang membahas keutamaannya, hikmahnya, misi kita. Kita coba bongkar nih, kenapa sih surat pendek ini katanya sepadan sepertiga Al-Quran? Terus gimana dia jadi jantungnya tauhid dan bisa bawa ketenangan jiwa? Oke, siap ya? Mari kita mulai. Nah, yang pertama menarik nih, soal konteks turunnya surat ini ya. Ini kan bukan tiba-tiba muncul gitu aja kan? Ada sebabnya. Tepat sekali. Ada riwayat Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat itu. Ini jawaban langsung loh. Jadi waktu itu kaum musyrikin di Mekah, ada riwayat lain juga sebut kaum Yahudi, mereka tanya ke Nabi Muhammad SAW, coba gambarkan Tuhanmu itu kayak apa? Terbuat dari apa dia? Emas? Perak? Wah, pertanyaannya materialistis banget ya. Iya, betul. Nah, surat Al-Ikhlas ini turun sebagai koreksi telak. Tegas dan jernih gitu. Menarik, jadi langsung to the point meluruskan ya. Oke, kita masuk ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kata kuncinya di sini itu ahad. Ahad ya? Ini penting banget. Bukan cuma wahid. Kalau wahid itu kan artinya satu ya, satu dalam hitungan biasa. Oke. Tapi ahad ini unik. Esa dalam arti yang absolut. Nggak terbagi, nggak ada duanya, nggak ada tandingan. Sifat khusus untuk Allah. Ini pilar utama tauhid uluhiyah, artinya keyakinan cuma dia yang berhak disembah. Sekaligus juga tauhid asma wa sifat, keesaannya dalam nama dan sifatnya. Konsep esa yang murni sekali. Wow, dalam banget ya makna ahad itu. Setelah konsep keesaan mutlak ini, lanjut ke ayat kedua. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Somad, ini juga kayaknya padat makna ya? Sangat padat. Para ulama salaf kita misalnya Ibnu Abbas menafsirkan As-Samad itu sebagai zat yang jadi tumpuan. Tumpuan semua makhluk dalam semua kebutuhan mereka. Apapun itu. Segala sesuatu ya? Iya. Dia juga pemimpin yang maha sempurna dalam segala hal. Kekuasaannya, sifatnya. Ada juga tafsiran tidak berongga. Maksudnya, dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak seperti makhluk. Menunjukkan kemandiriannya yang total. Oh, gitu ya. Dan dia maha kekal, pastinya. Jadi intinya, sempurna, mandiri secara absolut, dan satu-satunya tempat kita bergantung. Nah, ini nih implikasinya buat kita, buat Anda yang lagi dengerin. Kalau kita paham As-Samad ini bisa jadi kunci sakinah ya, ketenangan jiwa. Betul sekali. Karena kita sadar kita ini bergantung total sama Dia, yang maha cukup. Jadi lepas gitu ya dari rasa cemas, dari ilusi kita bisa mandiri sepenuhnya. Benar. Justru pengakuan ketergantungan total itu yang membebaskan jiwa. Masya Allah. Oke, kita lanjut ayat 3 dan 4. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Ini jelas banget ya penafiannya. Iya, ini konsekuensi logis dari ahad dan asyamat tadi. Beranak atau diperanakan itu kan ciri makhluk ya. Menandakan ada kebutuhan, butuh penerus, atau punya asal-usul. Allah kan maha kaya, maha mandiri, maha kekal. Dia nggak butuh itu semua. Benar. Terus ditutup dikunci dengan walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Udah, ini final. Nggak ada apapun yang sebanding, serupa, atau setara dengan Allah. Mau dari sisi zatnya, sifatnya, perbuatannya, nggak ada. Ini inti dari kaidah yang sering kita dengar, laisa kamitslihi syai'un. Surah Asy-Syura ayat 11 itu ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Oke, clear banget penegasannya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang sering jadi pertanyaan nih. Nilainya setara sepertiga Al-Quran. Ini maksudnya gimana? Apa baca 3 kali udah sama kayak hatam Quran? Kan nggak gitu ya? Hadisnya memang sahih. Ada riwayatnya. Tapi pemahamannya bukan soal kuantitas bacaan menggantikan gitu. Para ulama menjelaskan, kesetaraan itu lebih ke kualitas kandungan ilmunya. Oh, kandungan ilmunya ya? Iya. Jadi Al-Quran itu kan secara garis besar punya 3 tema pokok lah ya. 1, ilmu tentang Allah, tauhid. 2, hukum-hukum, syariat. 3, kisah-kisah, janji ancaman. Nah, surat Al-Ikhlas ini, dia fokus, murni, dan lengkap merangkum tema pertama, tauhid,
intisari tauhid gitu ya? Betul. Dia jadi fondasi teologis untuk 2/3 isi Quran lainnya. Makanya bobotnya besar. Ada juga sih ulama yang memahami pahalanya memang dilipat gandakan, setara pahala baca sepertiga Quran karena kandungan intinya itu. Oke, jadi bobot maknanya yang luar biasa ya. Nah, selain pahala nih, manfaat langsungnya buat jiwa kita gimana? Tadi udah singgung soal sakinah, ketenangan, ada lagi? Mungkin perlindungan? Ada banget. Keyakinan pada As-Somad tadi kan melahirkan tawakal ya. Kita berserah diri penuh sama Allah. Setelah usaha maksimal, itu sumber ketenangan yang luar biasa. Terus surat ini juga bagian dari Al-Mu'awizat. Oh iya, yang 3 surat perlindungan itu ya? Iya, bareng Al-Falaq dan An-Nas. Makanya kan dianjurkan dibaca rutin. Pagi, petang 3 kali. Habis salat fardu sekali. Sebelum tidur 3 kali. Sambil usap badan. Itu untuk perlindungan. Jadi Al-Ikhlas ini semacam kita deklarasi dulu ya, kita berlindung kepada siapa? Kepada yang Ahad, yang Samad. Tepat. Baru di Al-Falaq dan An-Nas kita minta perlindungan dari apa saja secara lebih rinci. Wah, praktis banget ya tuntunannya. Dan terakhir nih, nama suratnya sendiri, Al-Ikhlas, kemurnian. Ini juga pasti ada kaitannya kan? Tentu saja. Nama Al-Ikhlas ini cermin isinya. Dia memurnikan konsep kita tentang Allah dari segala macam syirik, penyerupaan dengan makhluk. Tapi ada sisi lain. Surat ini juga membantu kita untuk memurnikan niat kita sendiri. Ikhlas dalam beramal. Oh, jadi 2 arah ya, memurnikan pemahaman tentang Allah dan memurnikan niat kita untuk Allah. Betul. Saat kita renungkan makna Ahad, Samad, nggak ada yang setara dengannya. Itu otomatis kayak mengkalibrasi niat kita. Supaya amal kita itu murni. Lillahi ta'ala, hanya untuk Dia yang Maha Esa. Luar biasa. Jadi dari 4 ayat super singkat ini, kita dapat paket komplit ya. Keesaan absolut, ahad, kemandirian, dan tepat bergantung as-samad, penafian kesetaraan, intisari tauhid, sumber ketenangan, sakinah, perisai spiritual mu'awizat, plus pemurni niat ikhlas. Fondasi iman yang kokoh banget. Nah, mungkin ini jadi bahan renungan ya buat Anda di rumah. Coba pikirkan, kalau kita benar-benar menghayati konsep Tuhan yang Esa secara absolut, maha cukup, nggak tertandingi ini, gimana itu bisa mengubah cara kita melihat ketergantungan kita pada selain Dia? Mengubah tujuan hidup kita, mengubah cara kita mencari damai yang sejati. Pertanyaan yang dalam ya. Mungkin bisa kita anggap surat Al-Ikhlas ini kayak kompas harian kita, buat meluruskan lagi arah hati kita. Coba deh, renungkan 1 tindakan kecil aja hari ini. Apa yang bisa Anda lakukan dengan niat yang lebih murni? Hanya untuk Dia, Allah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.